Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santrilogi dimanapun kalian berada, bertemu lagi bersama saya Nurul Hafiza tentunya di channel YouTube Santrilogi. Buat kalian yang baru di channel ini, silahkan di share, like, and comment supaya kita bisa sama-sama saling berbagi kebaikan melalui channel ini. Oke, baik sahabat Santrilogi, hari ini pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya kita akan membahas sebuah topik yang baru-baru ini sedang hangat diperbincangkan gitu. Nah, apa sih topik kita kali ini? Nah, topik kita kali ini adalah terkait dengan kebijakan pemerintah, yaitu Kementerian Agama terkait dengan pembatalan haji di tahun 2021. Nah, pembatalan haji ini tentu mengundang banyak sekali pertanyaan dari masyarakat tentunya, banyak sekali spekulasi terkait dengan pembatalan haji tersebut dan tentunya banyak sekali kritikan terhadap pemerintah terkait dengan pembatalan haji ini gitu. Nah, langsung saja sebelum kita memulai tentang perbincangan terkait dengan pembatalan ini, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama kita sapa dulu Bapak Sarbin Sehe. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini adalah salah satu Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Kemudian yang berikut ada Pak Lurah dari Kelurahan Marikurubo ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu Bapak biasanya disapa siapa? Pak Halil mungkin? Iya, Pak Halil aja. Iya, oke. Jadi ini adalah Pak Halil. Kemudian yang berikut ada tokoh masyarakat yang tentunya dalam waktu ini memang beliau juga salah satu tidak berangkat haji ya Bu ya. Iya. Iya. Nah, Ibu biasanya disapa siapa nih? Ibu Rahma. Nah, oke, Ibu Rahma. Jadi Ibu Rahma ini adalah salah satu peserta haji yang sudah melunasi haji dan sebenarnya seharusnya sudah siap berangkat di tahun 2020. Sayangnya karena ada pembatalan tersebut, akhirnya beliau ditunda untuk berangkat haji hingga di tahun 2021 ini. Baik. Sahabat Santrilogi dimanapun kalian berada, Pak Sarbin, saya ingin bertanya kepada Bapak, sebenarnya bagaimana seharusnya Bapak menjelaskan terkait dengan pembatalan haji? Kenapa akhirnya pembatalan haji itu di tahun 2021 pun dibatalkan gitu, padahal di tahun 2020 sudah dibatalkan karena dengan alasan memang lagi marak-maraknya COVID-19. Nah, kemudian di tahun 2021 masyarakat berharap pembatalan itu hanya terjadi di tahun 2020. Bagaimana Bapak menjelaskan terkait hal ini? Ya, baik, terima kasih Ananda Nurul Hafiz ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sahabat saya Ibu siapa tadi? Ibu Rahma, Pak. Ibu Rahma sebagai calon jemaah haji yang saya kira luar biasa penantiannya, tapi kemudian belum bisa berangkat, yang saya hormati Pak Halil yang sekaligus jemaah calon haji dan sekaligus sebagai lurah di salah satu kota ternate yang saya hormati, di studio pendengar Santrilogi di mana saja berada yang saya hargai dan saya cintai. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada sore hari ini atau siang hari ini hadir saya di studio yang luar biasa, menghadirkan sebuah suasana kebatinan kita yang kita rasakan bersama soal pembatalan ibadah haji. Dan kita semua tahu perasaan umat Islam khususnya jemaah calon haji dan keluarga, saya kira luar biasa. Penantian 2 tahun yang kemudian tertunda lagi tahun ini, tahun 2020 dan 2021. Nah, kita semua kenapa ini harus ditunda dan ini harus dibatalkan? Alasan yang paling utama adalah bagaimana negara hadir menjamin keselamatan, kesehatan kepada jemaah. Jadi undang-undang DHJ menegaskan perlindungan, keselamatan, kenyamanan dan keamanan dalam pelaksanaan ibadah. Nah, aspek itu menjadi aspek utama tanpa mengabaikan ritual-ritual ibadah yang lain. Karena itu kebijakan pemerintah penetapan pembatalan ibadah haji tahun 2020 dan 2021 sama alasannya soal pandemi COVID-19. Nah, kita semua tahu ternyata COVID belum redah.
Di berbagai belahan dunia ternyata COVID semakin jadi-jadi. Paling dekat tetangga kita di Malaysia baru total lockdown saat ini karena COVID-nya. Di Indonesia saya kira hampir seluruh wilayah itu masih terus membanjiri dengan COVID, dan di dunia saya kira sama, di pemerintah Arab Saudi juga halnya sama. Karena itu pemerintah saya kira memang keputusan yang dirasakan paling pahit rasanya, paling tidak enak, paling tidak nyaman, dan saya kira semua kita rasakan itu. Tapi keputusan ini menjadi keputusan yang terbaik buat kita semua, buat kehidupan kebangsaan kita, buat pembangunan kehidupan beragama khususnya para jamaah calon haji. Pemerintah tidak sedikit pun berniat mengabaikan sesungguhnya, semata-mata bagaimana jamaah itu keselamatannya bisa dijamin, dan karena itu skema pelaksanaan ibadah COVID ini kan harus dilakukan karantina. Nah, karena itu lalu kita tahu persis penyelenggaraan ibadah haji itu berangkat dari kuota. Sampai dengan saat ini pemerintah Arab Saudi belum membagi kuota. Bahkan kemudian kemarin secara resmi pemerintah Arab Saudi juga menetapkan bahwa haji tahun ini kurang lebih 60.000 kuota, khususnya domestik dan mereka yang tinggal di Arab. Ya, ada warga negara asing yang tinggal menetap di Makkah, di Madinah, yang diberikan kesempatan untuk mendaftar dan seleksi dan bisa ikut haji di tahun ini. Tahun 2020 sama, hanya domestik yang dibuka dan tidak untuk luar negeri. Nah, saya kira itu Nurul Fiza, yang kita memang luar biasa hati kita. Sesak napasnya ini luar biasa. Orang tua kita ini sudah ujur, sudah tua semua, kemudian tunda lagi. Tapi saya kira keputusan ini menjadi keputusan terbaik lah, karena tadi perlindungan terhadap jamaah, kenyamanan jamaah, kesehatan jamaah menjadi pilihan paling utama. Dan saya kira sama Indonesia dengan Arab Saudi, komitmen di situ sesungguhnya. Nah, kira-kira itu. Selanjutnya saya ke Pak Lurah. Pak Lurah sebagai seorang tokoh pemimpin di salah satu kelurahan yang tentunya di kelurahan itu tentu memiliki masyarakat yang akan berangkat haji. Bapak melihat terkait dengan pembatalan haji ini seperti apa? Kita melihat kalau misalnya pembatalan haji itu kemudian dikeluarkan kebijakan tersebut, tentu akan mengundang banyak sekali pertanyaan di sebuah kelurahan itu ketika masyarakatnya ingin berangkat haji. Nah, Bapak sendiri melihat terkait dengan pembatalan haji ini bagaimana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara yang saya hormati, Nurul Hafizah sebagai moderator pada siang hari ini, Ibu Zahra ya, Ibu Rahma, Pak. Ibu Rahma, yang saya enggakkan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang diberikan hari ini untuk kita sama-sama menyapa di forum ini. Semoga apa yang kita berbagi insya Allah menjadi kekuatan bagi jamaah-jamaah haji yang tahun ini belum bisa diberangkatkan. Salawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangan saya untuk menghadiri acara santrilogi pada hari ini, yang kemudian saya beberapa waktu yang lalu sudah didatangi oleh Kepala Kementerian Agama Kota Ternate dari rumah ke rumah, di mana disampaikan tentang hal yang seperti barusan disampaikan oleh Pak Kakanwil Agama. Jadi sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah baik dari tingkat pusat sampai ke daerah, ini suatu sistem yang sudah diatur oleh pemerintahan kita. Jadi kemarin saya punya jawaban bahwa pemerintah itu seperti orang tua saja kita, orang tua kita. Apa yang menjadi keputusan dari pemerintah itu mereka lebih menyayangi kita sebagai anak-anak. Alhamdulillah, apa yang sudah menjadi keputusan dari pemerintah pusat sudah berbagai kajian-kajian yang sangat luar biasa. Sehingga itu apa yang disampaikan oleh Kak Kanwil tadi tentang tidak jadinya keberangkatan ini dikarenakan 3 hal. Hal yang pertama, melindungi kita, yang kedua kesehatan, yang ketiga barangkali terkait dengan keselamatan kita. Untuk itu saya kira barangkali dari pihak kementerian, dari pihak presiden maupun dari pihak yang mengambil keputusan baik itu di pusat sampai ke daerah, itu sudah menjadi suatu koordinasi yang bagus. Sehingga dari kami, khususnya saya pribadi,
lebih bersyukur apabila kajian-kajian itu kemudian disampaikan kepada kami calon jemaah haji bahwa tahun ini dan tahun yang sebelumnya tahun 2020 belum juga bisa diberangkatkan. Ini menjadi satu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan hati kita yang selalu terpaut dengan Makkah dan Madinah insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan kita dalam berangkat itu kurang lebih kalau kita di Maluku Utara, khususnya di Ternate dan sekitarnya, di beberapa kabupaten di Maluku Utara, perjalanan sampai kembali itu kurang lebih 40 hari. 40 hari ya. Ya. 40 hari ini butuh waktu yang tidak Cukup lama. singkat, ya cukup lama. Sehingga itu kemarin kesempatan yang diberikan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak kita yang sudah lansia, sudah divaksin, itu juga mereka yang barusan datang dari mungkin anak-anaknya ada di Ternate, mereka tinggal di Halmahera, datang ke Ternate sudah suntik vaksin, tapi belum bisa diberangkatkan. Sehingga itu saya pribadi dan calon jemaah haji Kota Ternate bersyukur kepada Kanwil Agama melalui Kanwil Kota Ternate, Kementerian Kota Ternate yang datang menyapa dari rumah ke rumah. Itu sangat luar biasa, efeknya sangat luar biasa. Kalau tidak ada bias, ada isu-isu yang berkembang di media yang mana tidak jadi berangkat ini karena ini. Insya Allah kedatangan dari Kemenak Kota Ternate itu menjadi hilangnya keresahan bagi para jamaah yang ada di Kota Ternate khususnya, dan mewakili hari ini kami hadir di sini untuk menyampaikan juga seperti apa Kepala Kemenak dan rombongan datang dari rumah ke rumah untuk menyampaikan hal yang seperti saya sampaikan tadi. Kira-kira untuk sementara begitu. Baik. Selanjutnya saya ke Ibu Rahma. Nah, Ibu melihat tanggapan terkait dengan kebijakan pembatalan tersebut bagaimana? Bagaimana sikap Ibu menanggapi hal ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya cukup aktif mencari info di luar di media sosial, tapi memang saya menyaring karena dari Kementerian Agama, dalam hal ini Kemenak Kota Ternate, mereka sangat rajin. Saya lihat di grup itu mereka sangat rajin mengingatkan jamaah untuk jangan percaya hoax atau jangan percaya berita yang di luar yang tidak disampaikan langsung oleh Kementerian Agama. Jadi menurut saya sih selama ini saya percaya bahwa ini bukan maksudnya dalam hal ini kesengajaan manusia, tapi memang ini sudah takdir Allah. Mungkin seperti halnya kita mau masuk ke rumahnya orangnya mungkin belum siap menerima tamu, sedangkan kita yang sebagai tamu mau memaksakan masuk itu kan sebenarnya tidak bisa, tidak etis. Jadi sebagai tamu kita harus memantaskan diri. Oh, ini saya udah bisa nggak diterima nih sama yang punya rumah. Nah, kalau belum berarti kita harus balik lagi. Oh, saya belum bisa nih masuk, berarti saya harus memantaskan diri dulu. Apa nih yang salah sama saya sampai dalam hal ini Allah muluk memanggil saya ke Baitullah dalam hal itu. Gitu aja sih Mbak. Saya enggak terlalu ini keluar menanggapi hoax-hoax yang beredar, karena memang alhamdulillah dari Kementerian Agama aktif banget menyampaikan edukasi mereka baik di media sosial, baik di WhatsApp tuh alhamdulillah aktif banget. Baik. Ke Pak Kanwil. Nah, terkait dengan berita hoax tersebut, baru-baru ini timbul beberapa artikel terkait dengan Duta Besar Arab Saudi yang membantah tidak memberi kuota kepada Indonesia setelah keputusan pembatalan ditetapkan oleh Gus Yakut atau Menteri Agama. Kekeliruan apa nih sebenarnya yang terjadi dari kebijakan-kebijakan pembatalan tersebut sehingga adanya bentrok antara Gus Yakut dan Dubes tersendiri gitu? Ya, jadi mohon maaf sekali lagi saya ingin menjelaskan pertama soal pembatalan haji substansinya pada aspek COVID-19. Itu yang paling mendasari dan itu yang paling utama. Yang lain itu menyusul kira-kira. Nah, tidak ada kaitan sama sekali antara renggang hubungan pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia, tidak ada. Yang biasa dikembangkan ada utang piutang, saya kira insya Allah tidak ada.
Itu pun tidak benar sama sekali karena transaksi yang terjadi di Arab Saudi itu transaksi di depan. Jadi selama ini penyelenggara haji tidak ada pemerintah berhutang di sana karena dibayarnya di depan. Nah, jadi tidak ada. Yang kedua, pemerintah Arab menolak Indonesia karena tidak vaksin atau menggunakan vaksin yang tidak sesuai. Itu juga saya kira tidak benar, itu hoax. Yang ketiga yang maksud tadi, pemerintah Arab Saudi tidak membagi kuota di Indonesia dan membagi kuota di negara lain, itu tidak benar semua. Jadi di dunia itu tidak ada pemerintah Arab Saudi atau OKI sampai saat ini belum ada memberikan kuota kepada dunia Islam. Negara-negara sampai hari ini belum ada dan sama sekali tidak ada. Di 2020 sama 2021. Jadi yang diklarifikasi oleh Duta Besar Arab Saudi kemarin itu adalah informasi yang berkembang di luar, dianggap Malaysia dapat kuota, Indonesia tidak dapat kuota. Nah, lalu kemudian kedutaan Arab Saudi mengklarifikasi, sesungguhnya tidak ada kuota di dunia dikasih, termasuk Indonesia. Jadi belum dibagi kuota. Nah, haji itu berangkat dari kuota. Kalau kuotanya dibagi, maka kita akan skemakan yang lain. Tapi sepanjang kuotanya tidak dikasih. Nah, karena itu kemudian melalui kajian yang dalam, saya kira Kementerian Agama tidak sendiri berdiri. Ada DPR-nya, ada lembaga agama yang sudah dilibatkan dalam mengkaji soal gimana aspek keputusan pemerintah. Jadi telahnya cukup mendalam lah, termasuk pada aspek-aspek penyelenggara haji, swasta dilibatkan, ikatan forum haji dilibatkan, gimana kajian terhadap sebelum ada keputusan pembatalan itu atau penundaan itu. Nah, karena itu sudah maksimal dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama, sehingga tidak ada pertentangan sesungguhnya. Yang dilakukan kedutaan Arab Saudi adalah menguatkan informasi yang sepihak menyampaikan bahwa negara lain dapat kuota, Indonesia tidak dapat kuota. Nah, sehingga itu yang kedutaan Arab Saudi mengklarifikasi, sesungguhnya semua dunia tidak mendapat kuota, sehingga menyampaikan surat resmi ke DPR dan seterusnya. Nah, kalau dilihat dari substansi tidak ada pertentangan antara keputusan pemerintah melalui Menteri Agama Gus Menteri Pak Yakut dan pemerintah kedutaan Arab Saudi, sesungguhnya tidak bertentangan. Saling menguatkan kalau melihat aspeknya, karena membenarkan bahwa sampai dengan keputusan diambil oleh pemerintah pada tanggal 3 Juni itu belum ada pembagian kuota. Nah, pemerintah Arab Saudi baru kemarin menetapkan haji dengan kapasitas domestik 60.000 kuota. Itu baru kemarin setelah pemerintah Indonesia memutuskan. Nah, tentunya saya kira sinergitas antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi, saya kira di latar belakang pemikiran yang paling mendalam adalah soal keselamatan jamaah, soal COVID sesungguhnya itu. Nah, sehingga dapat dipastikan yang tadi Ibu Rahma, saya kira terima kasih. Saya juga luar biasa kemarin setelah putusan tanggal 3 sore harinya saya kumpul seluruh Kemenak Kabupaten Kota di asrama haji. Saya skemakan bagaimana satu sisi perasaan jamaah, perasaan keluarga jamaah, perasaan umat Islam yang menunda kedua kali, sementara kita tahu persis COVID ini sudah 2 tahun kira-kira. Nah, seharusnya pemerintah Arab Saudi bisa menskemakan haji dalam COVID itu seperti apa, sehingga pemerintah di luar Arab Saudi atau negara-negara bisa menyiapkan diri dari awal misalnya. Nah, sehingga kami di Kementerian Agama waktu kan meminta tanggal 28 Mei itu sebagai bagian dari masa tunggu kami ke pemerintah Arab Saudi untuk memberikan informasi apakah haji jadi dengan mengundang seluruh dunia atau tidak. Ternyata di tanggal 28 Mei belum ada sama sekali informasi. Nah, karena itu kemudian Pementri luar biasa energitas dengan DPR membahas berkali-kali, bahkan sampai tengah malam tertutup terbuka, lalu kemudian diputuskan. Nah, sehingga saya berterima kasih Pak Halil ya sebagai lurah dan Ibu Rahma. Saya kira memang kecenderungan kita informasi media harus disaring, harus ditelah sebaik mungkin sehingga tidak mengorbankan. Media penting untuk kita semua sesungguhnya, tapi pada saat yang sama kita harus perlu sharing, karena kemarin sebelum ada pengumuman kan ada muncul dokumen-dokumen pemerintah Arab Saudi yang tidak resmi itu kemudian dipublikasi menjadi dokumen resmi, lalu kemudian diklarifikasi oleh kedutaan Arab Saudi bahwa itu gairu maktub, bahwa itu bukan dokumen resmi dan seterusnya. Nah, ini yang kecekatan di kita untuk bisa memahami informasi itu yang luar biasa. Kira Ibu Rahma luar biasa, karena memang kemarin saya skemakan teman-teman di Kota Ternate, Kota Tidore, saya tugaskan bagaimana bisa menyapa dari rumah ke rumah, biar berbagai rasa, berbagai duka, berbagai perasaan. Lalu yang kedua, memastikan betul pakai surat sehingga seluruh jamaah bisa menerima surat resmi, sehingga tidak simpan siur, termasuk pemerintah daerah dan semua kita buatkan surat resmi sehingga tidak simpan siur soal pembatalan haji, biar fokus, karena kita ingin informasi tunggal di kementerian biar lebih tertanggung jawabnya. Saya kira itu Ibu Adinda Nurul. Oke, nah terkait dengan kuota, kita tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara urutan pertama yang menyumbang jamaah haji terbanyak atau terbesar. Nah,
karena banyaknya terbesar tentu Indonesia memiliki banyak kuota. Nah, dari Kementerian Arab Saudi sendiri punya kebijakan tidak Pak terkait dengan kuota, mungkin penambahan kuota jika di tahun 2022 akan adanya keberangkatan gitu. Ya, jadi kalau bicara soal kuota dari tahun ke tahun terus dilakukan negosiasi, dilakukan diplomasi, dilakukan hubungan bilateral antara dua negara itu dalam rangka, dan kita hampir tiap tahun mendapatkan kuota tambahan. Setiap tahun tuh hampir 10.000. Tahun 2018 ada 10.000, di tahun 2019 ada 20.000, sehingga angka posisi kita di 220.000, 230.000 itu sudah ada tambahan-tambahan. Nah, kemarin pernyataan Pak Menteri Agama sekaligus menjadi kebijakan, dan saya kira Kanun Maluku Utara dan kebijakan itu bahwa kita saat ini adalah fokus mengurus haji 1443 Hijriah atau 2022. Nah, dengan tentu harapan kita bersama, harapan saya kira umat Islam di dunia ini agar pemerintah Arab Saudi segera memberikan kuota 2022 misalnya, sehingga kita sudah melakukan skema haji di skema COVID misalnya, karena COVID telah membangun kehidupan baru. Suka dan tidak suka kita harus menggunakan masker 1/24 jam. Suka dan tidak suka kita harus tidak berjabat tangan atau tidak social distancing, harus menjaga jarak. Suka dan tidak suka harus dengan sabun cuci tangan seterusnya. Nah, ini kehidupan pola hidup baru misalnya. Dan kalau ini misalnya saya sekali lagi pendengar di Santrologi yang saya hormati, saya kira kita semua berharap ini kalau pemerintah Arab Saudi misalnya dalam waktu relatif singkat bisa membagi kuota di dunia Islam dan seluruh negara-negara bisa menyiapkan, maka kita optimis haji 1443 Hijriah bisa kita lakukan 2022 masih bisa terlaksana. Karena inti haji itu ada pada aspek kuota. Kalau pemerintah Arab Saudi tidak membagi kuota ke dunia Islam, saya kira kita tidak bisa berbuat banyak. Haji sesungguhnya kan bukan cuma satu regulasi yang mengatur. Ada regulasi di kita, undang-undang haji saya kira sudah ada, itu berlaku di kita. Tapi ada lagi regulasi yang harus berlaku di Arab Saudi dan kita harus tunduk. Karena haji tidak di Mekah, yang haji di Arab. Haji tidak di Makassar, haji harus di Arab, Pak. Yang punya Arafah itu Arab Saudi. Yang punya Mina itu Arab Saudi. Yang punya Jamrah Arab Saudi. Nah, karena itu di Arab Saudi disebut dengan kalimatul hajj, ketentuan haji. Nah, ketentuan haji itu berangkat dari bagaimana membagi kuota. Nah, dan dulu seperti itu. Jadi kalau kuotanya beres, saya kira kebijakan Pak Menteri all out saat ini adalah bagaimana bicaranya. Tentunya beliau punya kewenangan untuk melakukan negosiasi, diplomasi, hubungan bilateral perkuat, sehingga insya Allah mungkin dalam waktu dekat ditetapkan kuota 2022. Jadi kita sudah tahu kalau selama ini kan kita cuma butuh 40 hari atau 42 hari atau 41 hari untuk pergi pulang Ternate, Makassar, Madinah, Makkah, balik lagi Jeddah, Makassar, Ternate, kita butuh 40 hari atau 41 hari. Tapi kalau COVID yang karantina 14 hari, Pak Lurah bayangkan saja kira-kira. Di Ternate kita harus kurung jamaah 14 hari, di Makassar harus 14 hari, di Arba'in di Madinah yang selama ini cuma 8 hari harus tambah 14 hari, berarti 22 hari harus di Madinah. Saya kira luar biasa ini kalau harus terjadi misalnya. Tapi kalau pemerintah Arab Saudi mengumumkan kuota dan membagi, saya kira negara-negara Islam khususnya Indonesia, saya kira pemerintah tidak punya alasan untuk tidak memberangkatkan jamaah. Meskipun harus kita lewati dengan tadi. Misalnya yang tadinya cuma 40 hari, boleh jadi kita 3-4 bulan misalnya, karena hukum COVID itu pertama karantina tidak bisa dihindari. Nah itu, jadi saya kira ya kita berdoa lah mudah-mudahan, apalagi Pak Menteri sudah bilang kita saat ini fokus di haji 2022. Karena haji 2021 insya Allah tidak ada lagi lah kira-kira. Seperti itu. Baik. Selanjutnya Pak Kanwil, berita yang beredar dana haji kini dialihkan ke pembangunan infrastruktur gitu. Jadi hal ini ketika keluar artikel-artikel tersebut ketika keluar di media sosial itu kan akhirnya banyak sekali timbul pertanyaan-pertanyaan masyarakat, banyak sekali spekulasi-spekulasi yang akhirnya dibangun oleh para masyarakat. Melihat hal ini bagaimana? Perlu diluruskan hal tersebut. Ya, jadi Ananda Nurul, saya kira untuk skema pembiayaan ibadah haji, nah kita dalam sistem pendaftaran haji kan dipakai dalam dua bentuk nih. Pertama, setoran awal dapat 25 juta, kemudian dapat nomor porsi. Saya kira Ibu Rahma dan Pak Halil mengalami yang sama. Lalu kemudian nanti setelah ada penetapan berangkat baru dia lunasi. Nah, sehingga kita skema biaya ibadah haji di Maluku Utara kan kurang lebih 40 juta atau 38 sekian per 39 lah. Nah, jamaah dibebankan kurang lebih dari 39 juta itu atau 40 juta.
Tapi kalau kita mau jujur, pembiayaan haji sesungguhnya di atas 80 juta. Nah, tidak 40 juta, cuma dibebankan kepada jamaah karena kemudian yang sisanya ambil dari mana? Sisanya ambil dari uang jamaah. Uang jamaah itu kan 25 juta itu kan tertampung kurang lebih ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun. Ya, Nah, betul. itu kemudian hasil investasi itu kemudian dikembalikan kepada jamaah, tapi dalam bentuk uang cash yang dikasih, tapi dalam bentuk layanan. Misalnya layanan kita di Makkah selama ini kan di Makkah itu makan sendiri. Nah, kita 2 tahun 4 tahun terakhir kita sudah bayar makan sendiri. Tidak lagi makan sendiri tapi jamaah dikasih makan. Nah, layanan bentuk dikembalikan ke dalam bentuk itu, indirect cost-nya dikembalikan ke sana ke jamaah, tapi tidak dalam bentuk. Jadi tidak bentuk dalam uang Nah, cash. tidak dalam bentuk uang cash. Nah, living cost-nya sama tapi tidak dalam bentuk uang cash dikasih tapi dalam bentuk layanan. Misalnya dulu di Madinah masing-masing urus makan, sekarang di Madinah full makan semua. Nah, itu yang dalam bentuk itu, sehingga yang antri yang kurang lebih 10 tahun, 15 tahun. Nah, dari sisa investasi itu kemudian dikembalikan kepada jemaah sesungguhnya. Lalu yang berikut bagi mereka yang 2020, 2021 yang belum berangkat, bisa mengambil uang pelunasannya. Nah, bisa diambil pelunasannya di PMA 660 Pusat Menteri Agama itu membolehkan untuk mengambil yang pelunasan. Nah, pelunasan itu dasarnya kan 25 juta ditambah kurang lebih 13 atau 14 untuk Maluku Utara, zona Embarkasi Makassar. Nah, 14 atau 13 itu boleh diambil. Nanti kalau tahun depan haji jadi dan penetapan pelunasan maka dilunasi lagi. Misalnya penetapan biaya haji berapa dilunasi lagi maka bisa berangkat. Kalau dia ambil total 25 juta juga ditarik maka dia harus daftar ulang. Nah, dia harus ambil dan suatu saat kalau dia ingin haji dan mendaftar lagi, dia butuh lagi antriannya panjang kira-kira. Nah, seperti itu. Nah, sehingga tapi skema haji dan pertanggungjawab haji sesungguhnya ada di Badan Pengelolaan Keuangan Haji Indonesia di bawah pimpinan Pak Anggito. Sehingga di mana di investasi saya kira kami tidak punya kewenangan menjelaskan. Kami saya kira menjelaskan kewenangan tadi di biaya-biaya tadi dari sektor pendaftaran. Dulu biaya pendaftaran kan di bawah rekening Menteri Agama. Sekarang kan di bawah rekening Badan Pengelolaan Keuangan Haji Indonesia, yaitu Pak Anggito. Dan saya kira di beberapa video Pak Anggito sudah luar biasa menjelaskan. Jadi tidak sampai ke investasi bangun gedung, belum sampai ke situ. Saat ini menurut Pak Anggito dan teman-teman di DPR biaya setoran awal 25 juta dan setoran lunas 1 tahun belakangan itu tetap utuh di 1,51 triliun sekian, itu tetap utuh. Jadi belum diinvestasi ke tempat lain. Meskipun di Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji dibenarkan untuk dilakukan investasi. Sampai saat ini belum ada investasi sampai ke sana. Itu yang kita dapat informasi dari Badan Pengelolaan Keuangan Haji Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, bayangkan saja Dinda Nurul kalau memang haji jadi 2022, saya kira skema juga harus akan naik pembiayaannya. Sehingga nanti dalam sejarah Ibu Rahma dan Pak Halil nanti mungkin 2 kali pelunasan. Pelunasan tahun lalu kalau biayanya 40 juta, sekarang akun jadi misalnya 50 juta, pasti akan tambah lagi 10 juta. Karena tadi hukum karantina berlaku, hukum akan berlaku kan kira-kira. Selama ini Embarkasi cuma 1 hari. Nah, jadi harus 14 hari, bayangkan kira-kira. Saya kemarin bercanda di teman-teman di forum, saya bilang itu teman-teman dari makin akan antar sagu di ngade sampai pastiu kira-kira. Kalau 14 hari di bawah misalnya. Dan ini akan mempengaruhi aspek biaya. Dari aspek biaya pasti pengaruh. Tapi saya kira hampir seluruh masyarakat Islam atau umat Islam terutama zaman jahiliyah tidak melihat aspek biaya. Nah, karena melihat kenapa aspek biaya bukan jadi perhitungan, animo masyarakat pergi haji tiap hari harus naik sekarang. Rata-rata kita ke Ternate saja kalau daftar hari ini 22 tahun baru bisa berangkat. Di kabupaten kota lain rata-rata 17 tahun dan 15 tahun. Itu artinya masyarakat atau umat Islam tidak melihat aspek biaya. Karena tiap hari dibuka pendaftaran, dia tiap hari mendaftar. Animonya tidak sebanding dengan biaya. Animo lebih besar dari luar biasa, sehingga tidak ada lagi orang berpikir sudah saya daftar kira-kira. Jadi biaya sekiranya meskipun orang bilang ekonomi, krisis ekonomi, tapi saya kira dia haji tidak. Karena volume haji pendaftaran terus naik misalnya. Meningkat. Ada yang bilang Pak Bin, angka Maluku Utara kan kemiskinan naik. Saya kira itu kemiskinan saya tidak mengukur dari mana, tapi saya mengukur dari tingkat keinginan haji itu luar biasa, di atas rata-rata. Hampir tiap hari ada yang mendaftar. Itu artinya animo sudah luar biasa begitu kira-kira. Saya kembali ke Pak Halil selaku lurah. Bapak
ini kan terkait dengan haji ini berarti beredar sekali banyak sekali berita hoax. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Kanwil, terus kemudian Ibu Rahma juga menjelaskan bahwa Ibu selalu saja melihat berita-berita yang tentu akan di-share langsung oleh Kementerian Agama sehingga terhindar dari berita hoax tersebut. Tapi kalau misalnya kita berhadapan dengan orang-orang lansia, tentu mereka itu kan untuk seperti Ibu Rahma mungkin membuka grup WhatsApp, tapi untuk orang-orang lansia ini tentu tidak jarang sekali memegang HP, bahkan ada yang tidak tahu memegang HP. Nah, untuk Kementerian Kelurahan untuk Bapak Lurah sendiri selaku di perwakilan di kelurahan mensosialisasikan terkait dengan hal ini dengan cara bagaimana? Baik, terima kasih. Yang pertama kita lihat dari sisi haji ini dari sisi rukunnya, rukun Islam yang kelima, itu naik haji bagi yang mampu. Rata-rata masyarakat kita yang ada di kota Ternate khususnya dan Provinsi Maluku Utara pada umumnya, itu kultur dan budaya mereka itu terbawa, di mana kita kembali ke niat. Niatnya ini kalau kita mau melaksanakan haji atau rukun Islam yang kelima, saya sendiri sebagai calon jemaah haji, terlepas dari itu juga saya mungkin dari sisi pemerintah saya juga lurah ya. Tapi terus terang saya lebih cenderung pada sisi niat. Bagaimana kita berniat untuk menunaikan ibadah ini, dari jauh-jauh kita sudah setor untuk nomor porsi. Saya mungkin sudah dari tahun 2012-13 saya minta nomor porsi. Dan alhamdulillah dari 2013 kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dipanjangkan umur dan niat ini tercapai begitu. Jadi saya kira barangkali untuk ini standar saya yang usianya mungkin masih 50 ke bawah, yang tadi ditanyakan di atas 50 atau lansia. Jadi saya kira barangkali rata-rata kita ini diajari oleh orang tua seperti itu. Apabila kita berniat untuk menunaikan ibadah yang memang di hadapan Allah ini sangat luar biasa, karena ini dia masuk pada rukun Islam yang kelima, orang tua mengajarkan kita bahwa apabila mengerjakan suatu ibadah, sami'na wa atana, apabila sudah diserahkan kepada yang mengurusi, saya kira mungkin moto itu terbawa Pak Kanwil ya, untuk kita di Maluku Utara pada umumnya. Jadi seperti saya juga apabila sudah setor, saya hakul yakin kalau ada yang mengurusi, insya Allah pasti akan dapat jalan. Kira-kira seperti itu. Kalau orang tua-tua yang ada di kampung, di kelurahan kami maupun di kelurahan-kelurahan yang lain, saya kira motonya seperti itu. Apabila sudah disetor, tunggu aja. Kalau ada yang mengantarkan kita sampai kepada waktu yang sudah ditentukan untuk berangkat, saya kira barangkali itu pastilah begitu. Berarti intinya adalah sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Ya, artinya kita dengar saja sama orang yang diurusi gitu, karena pasti Allah memberikan satu tanggung jawab kepada orang yang mengurusi itu, pasti dia tahu dan seluk-beluk daripada urusan-urusan ini. Saya kira begitu. Ibu Rahma, sejauh ini menanggapi kebijakan pemerintah yang beredar di sosial media terkait dengan haji bagaimana? Karena kan kita tahu bahwa di dalam grup WhatsApp, mungkin di dalam sosial media banyak sekali orang-orang yang akhirnya termakan dengan berita hoax tersebut. Ya, apalagi Ibu dengan punya komunitas ibu-ibu yang cukup banyak, mungkin Ibu melakukan hal-hal yang bisa meminimalisir hal tersebut, gitu. Kembali lagi seperti tadi yang saya bilang bahwa alhamdulillah nih dari Kementerian Agama Kota aktif banget mensosialisasikan edukasi dan memang setiap minggunya itu kita ada manasik haji di asrama haji itu aktif setiap minggu. Jadi selain manasik mereka juga aktif untuk mengedukasi masalah jangan percaya berita hoax kecuali beritanya disampaikan langsung dari Kementerian Agama gitu. Kalau masalah lansia, jamaah lansia, kebetulan saya mungkin banyak yang di TV ibu-ibu yang sudah lansia, nanti orang sini bilang nanti ngoni jadi saya pe anak ya di sana bilang gitu, karena mungkin saya yang termuda di situ kemarin. Jadi banyak yang menelpon bagaimana ini, saya tidak baca
WA, saya tidak baca Iya, iya. grup WhatsApp. Saya bilang ya sabar saja ibu, ini orang belum dipanggil. Jadi memang harus perbanyak ibadah, perbanyak berpositif thinking lah sama Allah. Terus kalau ini masalah kesehatan mungkin ya harus dikasih tahu, kita harus jaga kesehatan, terus jangan terlalu jalan-jalan karena mereka hobi pulang kampung. Beberapa yang telepon saya kemarin itu mereka tidak bisa buka WA karena ada di kampung. Jadi ada yang terlambat vaksin COVID itu kemarin karena lagi ada di kampung. Jadi tidak mendengar informasi. Iya. Sampai di telepon pun mereka bilang harus ke daerah yang agak tinggi untuk dapat signal handphone mungkin ya. Tapi alhamdulillah di grup WhatsApp jemaah haji itu selain ada jemaah hajinya, anak-anaknya juga ada kadang-kadang. Jadi mendampingi. Iya. Jadi ibu-ibu yang jemaah haji lansia yang tidak tahu buka WhatsApp itu ada anaknya di dalam. Jadi tersampaikan. Tapi memang info dari Kemenak kadang tertutup sama hoax yang terlalu banyak. Tenggelam chat. Iya, tenggelam chatnya karena memang jamaah saya lihat aktif sekali share berita-berita dari luar. Iya. Kadang saya bilang ini kalau bukan grup jamaah haji saya rasanya mau keluar karena banyak sekali berita yang aneh-aneh di dalam dan kadang sampai tengah malam mereka bahas itu ndak habis-habis. Cuma seperti itu kayaknya Mbak. Pak Kanwil, jika akhirnya di tahun 2022 haji dibuka, mekanisme apa yang sudah disiapkan oleh Kementerian Agama untuk memberangkatkan haji? Skema haji di masa pandemi COVID pasti berbeda dengan skema haji di masa pandemik non-pandemi COVID. Tadi dari aspek waktu misalnya kita cuma butuh 40 hari, di masa pandemi tidak mungkin 40 hari. Yang kedua, kesiapan 2022 ibadah haji tentunya kita terus menunggu keputusan pemerintah Arab Saudi. Pemerintah kerajaan Arab Saudi sangat menentukan haji ini jadi dan tidak jadi sesungguhnya. Karena punya wilayah kekuasaan itu ada di situ. Nah, sekali lagi saya bercanda, Ka'bah bukan di Obi dan kita bisa atur sendiri. Ka'bah cuma di Makkah. Nah, karena itu Kalimatul Haq menentukan kita tahun 2022. Nah, tentu kami Kementerian Agama kalau misalnya keputusan cepat diberikan kota, maka dipastikan akan menggunakan skema sesuai dengan skema COVID. Nah, skema COVID itu dipastikan jamaah harus aman dari COVID. Vaksin dipastikan, lalu dia bebas COVID dipastikan. Menjelang berangkat saja kalau dia masih positif pasti dikarantina. Nah, karantina secara umum pasti dilakukan seperti itu, sehingga nanti dari aspek pembiayaan, aspek waktu akan banyak menyita kita. Dari aspek biaya pasti tertambah, dari aspek waktu pasti akan tertambah waktunya. Nah, seperti itu karena kapasitas maskapai kita kan cuma 500 seat, itu pesawat yang paling besar. Nah, itu tentu angkutan kita selama haji selama ini kan sesungguhnya di angkutan yang bikin kita lama. Masa menunggu di Arab Saudi itu lebih lama daripada masa ibadah. Nah, kalau masa ibadah kan 8 hari arba'in di Madinah, 8 hari di Makkah ibadah haji. Sudah ibadah haji kan kita mulai tanggal 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13, 14, 15 orang sudah bisa pulang. Kita butuh 8 hari sesungguhnya, cuma menunggu angkutan harus ditampung dulu di sana. Nah, itu yang kemudian membuat pasti akan sedikit membutuhkan biaya besar, sedikit membutuhkan tenaga, dan sedikit juga membutuhkan soal waktu dari aspek karantina tadi. Tapi kita yakin sekali kalau pemerintah Arab Saudi memberikan kuota, saya kira pemerintah Indonesia pasti siap. Apalagi jamaah insya Allah lebih siap lagi. Nah, saya kira itu. Dari kerajaan Saudi bisa memastikan lebih cepat porsi haji untuk Indonesia, khususnya Indonesia. Jadi jamaah bisa lebih siap tentunya kalau misalnya persyaratannya misalnya 65 tahun saja ke bawah yang bisa berangkat, berarti kan lebih siap menerima secara hati, secara fisik. Terus
masalah kesehatan juga. Terus harapan saya untuk teman-teman dari calon jemaah haji untuk lebih menjaga kesehatan. Terus tentunya kembali lagi seperti tadi yang saya bilang, untuk selalu berpositif thinking, untuk bahwa ini bukan karena ini adalah takdir Allah, jadi bukan karena manusia yang mencegah untuk kita berangkat. Itu aja kok. Terakhir untuk Pak Kanwil, harapan Kementerian Agama terkait dengan haji di 2021 untuk masyarakat. Jadi selaku Pak Kanwil, pertama saya mengajak kepada seluruh jamaah haji, jamaah calon haji, keluarga jamaah dan masyarakat umat Islam di Provinsi Maluku Utara agar bisa memanai pembatalan haji tahun 2020 dan 2021 sebagai bagian dari hikmah yang dapat diambil. Pasti di balik ini semua ada hikmahnya. Tidak ada sesuatu yang tidak ada pelajaran. Saya kira ada pelajaran penting yang harus kita lakukan. Paling tidak menunggu masa waktu 2 tahun kesiapan haji saya kira akan lebih baik dibandingkan dengan terburu-buru misalnya. Nah, kita memang skema pembinaan manasik jalan terus Kota Ternate setiap minggu sekali melakukan manasik dan penguatan terhadap bimbingan manasik haji. Nah, yang kedua kepada seluruh jamaah calon haji dan kepada masyarakat agar tidak mudah menerima informasi yang bentuknya tidak benar atau salah informasi sekali terkait dengan informasi haji agar diupdate lewat Kementerian Agama agar lebih valid, lebih benar dan lebih tertanggung jawab tanpa mengabaikan informasi-informasi lain. Apalagi memang luar biasa ini tarungan informasi sekarang luar biasa. Nah, yang ketiga soal skema haji di 2021 saya kira sama dengan Ibu Rahma, kita punya harapan besar pemerintah Arab Saudi segera membagi kuota, segera memberikan kuota dan segera menetapkan bahwa haji tidak cuma domestik tapi haji dilibatkan dunia Islam. Saya kira seperti itu. Rasa-rasanya kalau tingkat ikut emosional kan kita bisa demo kira-kira di pemerintah Arab Saudi kira-kira, cuma kan tidak mungkin karena ini bagian dari proses. Saya kira dari aspek-aspek yang lain kita lihat haji itu adalah panggilan Allah. Nah, kadang-kala Allah panggil itu mereka yang tidak tahu sama sekali tiba-tiba pergi haji dan itu banyak dalam sejarah. Nah, karena itu saya kira mari kita berhusnuzan kepada Allah dengan lebih tasyakur agar COVID ini segera berakhir dan saya kira bisa kita kembali ke kehidupan normal seperti sedia kala. Saya kira ini, terima kasih. Allahumma afiq ala tumitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat santriologi dimanapun kalian berada, itulah tadi perbincangan kita terkait dengan pembatalan haji yang dikeluarkan oleh Menteri Agama yaitu Gus Yakut. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Halil, terima kasih juga kepada Pak Sardin, Ibu Rahma yang sudah memberikan waktunya untuk datang ke santriologi guna meluruskan hal-hal yang ternyata tidak benar yang beredar di media sosial. Nah, untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih pemirsa, para pendengar dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah sudah stay di sahabat santriologi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.